ini dia nih. Ketua suku. Apa? Oke, sekarang Ibu Ika Radit untuk memilah mana yang sama dari yang dibuat oleh teman-teman tersebut. Silakan Radit. Sama. Iya, sama. Dan letakkan di sebelah sini yang sama Radit. Ya, itu sama buat ya. Nah, ke bawah. Terus tadi ke atas. Ya, mengganggu. Salah. Enggak. Salah nih nanti. Sama ada motivasi. Tidak boleh makan sebentar. Terus kata lain jangan mengambil sendal kawan. Kita ada maknanya. Ini adalah calon-calon pemimpin ya. Dua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah bergabung untuk kegiatan pagi ini tentang transformasi sekolah menuju budaya positif. Ibu Santi, Bu Hepni, Bu Desi, Bu Julhendria, Ibu Sri, Ibu Anggi, Ibu Pesri, dan Pak Mulia. Terima kasih sudah bergabung pada kesempatan pada pagi hari ini. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, saya mohon kepada Pak Mulia ya, untuk bisa memandu acara doa kita pada pagi hari ini. Semoga kegiatan pagi hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kegiatan kita dimudahkan dan dilancarkan hendaknya. Amin. Kepada Pak Mulia izin ya Pak, izin memandu doa untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Bu waktunya. Baik Bapak Ibu, untuk melancarkan serta memberkahi kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama menundukkan kepala, menampungkan tangan dan berdoa dengan mengirimkan Al-Fatihah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu, dikembalikan kepada Ibu Fasil. Oke, terima kasih Pak Mulia. Baiklah Bapak Ibu semuanya, semangat pagi. Semangat, iya. Ibu Hepni walaupun pakai helm, semangat ya Bu. Ya Bu ya. Oke, terima kasih. Saya minta waktunya untuk kegiatan kali ini tentang modul 1.4. Nanti mungkin Bapak Ibu lebih paham lagi penerapannya tentang budaya positif. Izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Sudah kelihatan PPT-nya Bapak Ibu semua? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah, oke. Baiklah, pada kali ini kita akan menjelaskan sedikit atau berbagi tentang budaya positif. Ini adalah merupakan aksi nyata dari calon guru penggerak rekognisi Angkatan 9 tentang pengimbasan modul 1.4 oleh saya sendiri, Melda Fani. Mungkin pertanyaan pemantik kita pada pagi hari ini dulu saya minta juga nanti tanggapan dari Bapak Ibu semua, setuju atau tidak setuju. Oke, kita lihat yang pertama dulu. Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Nah, coba pendapatnya dari Bapak Ibu semua tentang poin yang pertama, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Oke, Pak Mulia silakan Pak. Jempol ya Pak Mulia ya. Baik Ibu, mohon maaf karena tidak bisa buka kamera karena jaringan Ibu. Oke, siap Pak. Lanjut aja nggak apa-apa Pak. Nah, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut saya tidak setuju dengan pendapat sedemikian. Karena semakin anak kita kasih hukuman, mereka akan semakin menjauh dari kita. Jadi untuk mendidik mereka itu, kita memang membutuhkan trik serta kreativitas seorang guru untuk dapat mendisiplinkan anak. Tetapi bukan dengan cara memberikan hukuman terhadap anak. Menurut saya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mulia. Ada pendapat dari Bapak Ibu yang lain, dari Ibu-Ibu lagi ya, Bapaknya sudah. Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak gitu ya? Mungkin ada pendapat dari Ibu-Ibu yang lain, Ibu Adelia atau yang lainnya.
hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Menurut Pak Mulia tadi itu hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak. Mungkin ada lagi tambahan dari teman-teman yang lain? Ayo. Hukuman seperti apakah yang kita berikan kepada anak itu dapat mendisiplinkan anak? Apakah hukumannya itu berupa punishment kepada anak atau apa gitu ya? Coba saya mau dengar pendapat dari Bapak Ibu semua tentang poin yang nomor 1 itu. Setuju atau tidak setuju? Iya. Ada yang mau berpendapat? Apakah hukuman itu dapat untuk mendisiplinkan anak gitu ya? Kemudian yang ya Bu Hepni Lempar Bu, sinyal Bu. Iya Bu, hati-hati Bu di jalan ya. Ada yang mau mengemukakan pendapatnya untuk kegiatan yang kita yang pertama itu, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak gitu ya. Apakah setuju atau tidak setuju? Ya Bu Hepni, silakan Bu Hepni. Untuk poin pertama, pada dasarnya kalau berkaitan dengan hukuman, sebenarnya dalam pendidikan itu ada yang namanya reward dan punishment, Bu. Cuman yang hukuman yang seperti apa dulu yang bisa mendidik anak. Kalau hukuman yang bersifat fisik itu tidaklah sesuai dengan tuntutan dari pendidikan. Karena memang kalau tidak ada hukuman, dalam artian hukuman ini bukan yang sifatnya fisik, tapi hukuman yang bisa memberikan anak ini menjadi lebih berpikiran bahwasannya hal yang dia lakukan itu adalah salah. Hukuman ini bisa berbentuk pengarahan, pembinaan. Karena kalau tidak diberikan pembinaan, tentunya anak ini akan kesulitan untuk memahami bahwasannya dia mengalami hambatan. Jadi kalau untuk saya sendiri, konteks kalau hukuman yang sifatnya pembinaan, saya setuju. Namun kalau hukuman yang bersifat fisik, saya tidak setuju. Karena pada dasarnya fisik itu sama halnya kita akan membuat anak menjadi down. Tidak akan mengetahui apa kendala atau apa kesalahan yang sedang dia alami. Oke, terima kasih Bepni. Ya, berarti kalau hukuman itu berupa punishment fisik itu memang tidak setuju untuk mendisiplinkan anak ya. Oke, baiklah. Mungkin ada 2 tadi pendapat dari yang Pak Mulia dan juga Pak Ibu Hepni tentang hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kita lihat dulu hukumannya ya. Kalau hukumannya itu berupa hukuman fisik, membuat anak itu down, marah, tidak mau ke sekolah, itu namanya tidak mendisiplinkan anak ya. Kita lanjut yang poin yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Ini bagaimana dengan Bapak Ibu semua? Apakah setuju atau tidak setuju? Untuk poin yang nomor 2. Ya, Ibu Arna, bukan ya. Ibu Pesri ya, silakan Bu Pesri. Iya, Bu. Ya, silakan Ibu angkat jempol manisnya. Ibu mau ngangkat tangan ya. Poin Ya, nomor 2, Ibu setuju atau tidak setuju? Setuju, Bu. Maaf ya, kameranya dimatikan dulu ya, Bu. Ya, apa-apa, lanjut. Baik, di sini pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju, Bu.
Karena dengan kita memberikan hukuman dengan membersihkan halaman sekolah kepada anak dapat meningkatkan. Jadi anak terbiasa misal membuang sampah atau makanan yang dia makan, jadi dia dapat membuangnya ke tempat sampah. Dengan memberi hukuman tersebut, anak terbiasa jadinya, Bu. Karena apa? Karena kita telah memberi hukumannya bahwa dengan membersihkan sampah, kita juga dapat melihat lingkungan sekitar di sekolah kita itu juga bersih. Jadi mungkin dengan membersihkan halaman sekolah juga dapat mendisiplinkan anak. Dengan begitu anak-anak juga terbiasa dapat membersihkan halaman sekolahnya dan sekolah pun tampak bersih, kita lihat secara bersama. Gitu, Bu. Oke, Sekian, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Pesri. Berarti setuju ya bahwasanya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ibu Jul Hendria, saya mau dengar dulu. Silakan Bu. Iya, Bu Jul Hendria, apakah sudah sehat? Ibu Juhendria seperti mengangkat tangan, ada yang mau ingin disampaikan? Terima kasih, Ibu. Iya. Ya, maaf Ibu tidak diapakan kameranya. Ya, lanjut, Bu. Ya. Di sini kan hal positif memberikan hukuman melalui memilih sampah dan membaca ya, Ibu ya. Kalau di sini saya setuju. Karena di sini dapat meningkatkan tanggung jawab. Misalkan di waktu dia hadir ke sekolah tepat waktu dan tidak tepat waktu itu sudah kesepakatan di sekolah, tata tertib di sekolah. Disitulah saya setuju memberi anak nantinya membaca dan mengasih memilih sampah, supaya dapat meningkatkan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih, Ya. Bu. Berarti setuju ya? Iya, setuju, Ibu. Oke, sekarang kita minta tanggapan dari Ibu Arna. Silakan, Bu. Iya, Bu Arna, silakan. Iya, Bu. Sebelumnya maaf ya, Bu, terlambat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dalam pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau di sini saya kurang setuju, Bu. Karena kalau sekarang kita itu tidak boleh memberikan hukuman kepada peserta didik. Sebab itu bisa berpengaruh terhadap mental peserta didik tersebut. Jadi hendaknya kita memberikan arahan, pengarahan, atau nasihat-nasihat kepada murid kita. Atau mungkin kita bisa memberikan solusi lain selain hukuman terhadap siswa kita, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Ibu yang nomor 1 tidak setuju ya. Oke, sekarang yang nomor 2, Bu. Yang nomor 2 Ibu setuju atau tidak setuju? Poin yang nomor 2. Seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Gini, Bu, kalau dalam sejenis pemberian hukuman rasanya saya kurang setuju, Bu. Bagusnya kita mungkin memberikan sesuatu yang bisa membuat peserta didik kita itu paham bahwa dia melakukan suatu kesalahan gitu, Bu. Tapi bukan dengan memberikan hukuman. Oke, baik Bu. Nanti kita simpulkan ya setelah dapat materi ini. Sekarang Ibu Ali, silakan Bu. Bu Ali Atina. Assalamualaikum, Bu. Silakan Bu Ali. Bu Ali Atina. Sepertinya sinyal ya, belum bisa bergabung. Ibu Alinya, ya nggak apa-apa. Oke, berarti pemberian hukuman dengan hal positif Ibu Arna itu kurang setuju.
apalagi untuk membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak, itu Ibu Ana kurang setuju. Nah, nanti setelah mendapatkan tentang segitiga restitusi, nanti mungkin pola berpikir kita juga akan berubah. Untuk yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini saya minta juga tanggapan dari Bapak Ibu semua tentang poin yang nomor 3. Misalnya kita memberikan penghargaan itu, apakah kita misalnya memberikan satu jenis bonbon atau penghargaan seperti apa yang kita berikan, apakah dengan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Mungkin saya minta pendapat dari teman-teman semua untuk yang poin yang nomor 3 ini. Ada yang mau berpendapat untuk poin yang nomor 3? Ya, Ibu Ali Atina, silakan Bu. Suaranya belum dengar, Bu. Iya, suara Ibu belum kedengar. Seperti sinyal ya. Nanti silakan Bapak Ibu tulis saja di kolom chat untuk poin nomor 3 ini, apakah dengan memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak itu ya. Ibu Arna, silakan Bu. Ya Bu, terima kasih Bu. Iya. Di poin ketiga ini Bu, saya juga kurang setuju Bu dalam memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar si anak. Karena kalau kita terus memberikan penghargaan kepada si murid, tentu peserta didik ini akan melakukan sesuatu dengan mengharapkan sesuatu pula Bu. Misalnya kita memberikan hadiah. Jadi kalau dia nanti diberi tugas, jadi dia mengharapkan tugas tersebut mendapatkan hadiah. Sementara bagaimana kalau anak kita yang kurang mampu, maksudnya kurang dalam belajarnya, tentu dia terus-menerus tidak akan mendapatkan penghargaan. Jadi yang tidak mendapatkan penghargaan ini, nanti dia juga tidak akan termotivasi dalam belajar, Bu. Nah, kemudian lagi sebaiknya kalau penghargaan itu mungkin bisa kita berikan, kita ganti dengan suatu reward. Betul Bu. Ya Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ana ya. Berarti kurang setuju untuk atau tidak setuju untuk yang nomor 3 memberikan penghargaan pun Ibu kurang setuju untuk meningkatkan motivasi belajar. Oke Bu, sekarang Ibu Epni, silakan Bu Epni. Terima kasih Bu. Mungkin saya sedikit kurang setuju dengan kalimat Bu Arna. Kalau untuk pribadi saya sendiri Bu Mel, justru saya sangat setuju dengan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Penghargaan itu tidak harus memberikan sesuatu dengan hadiah. Namun penghargaan dengan kita menyebutkan motif bagus, hebat, dengan kata-kata positif itu akan membangkitkan gairah anak untuk melakukan proses pembelajaran dengan baik lagi. Karena sejujurnya anak ini kita tahu sendiri selain membutuhkan kalau ada kata-kata hukuman atau punishment pasti harus berdampingan dengan yang namanya reward atau penghargaan. Penghargaan tidak perlu berbentuk sertifikat, tidak perlu dalam piala atau hadiah. Namun dengan ucapan kata-kata kita menghargai, merespon dengan hasil kerjanya anak tersebut, anak itu akan lebih termotivasi lagi, lebih bangga lagi, lebih bergairah lagi dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga anak menjadi lebih percaya diri lagi. Cukup sekian Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Hepni atas kritik, saran, juga masukan. Iya betul, jadi penghargaan atau reward itu tidak harus kita berupa benda, tidak harus berupa sertifikat, tetapi mungkin reward yang kita berikan itu, oh kamu hebat hari ini nak, kamu hari ini luar biasa kamu hari ini belajarnya. Itu sudah meningkatkan motivasi belajar anak dengan ucapan luar biasa kali kamu hari ini ya nak.
Ibu lihat dari yang kemarin, belajarmu biasa-biasa aja. Tetapi sekarang luar biasa belajarmu. Mungkin itu yang kita ucapkan sudah membuat hati dia senang. Ya, jadi Ibu entar ya, Ibu Aliatina tadi di kolom chat. Saya setuju kalau ada penghargaan kepada murid yang disiplin, akan tetapi penghargaan sebagai bentuk nilai positif dari perilaku anak, ada rasa terima kasih kita atau motivasi kita. Memang betul ya Bu. Jadi mungkin penghargaan yang kita berikan itu misalnya penghargaan berupa kata-kata yang kita berikan dengan ucapan yang lembut, kepada mereka juga akan meningkatkan motivasi belajar kita. Seperti anak kandung kita sendiri aja lah, kalau di rumah suruh dia belajar. Kalau kita dengan nada tinggi pasti dia tidak akan mau belajar. Tetapi kalau ada semangat atau motivasi yang kita berikan kepada dia, itu akan membuat dia termotivasi dalam belajar. Baiklah, terima kasih saran dari Bapak Ibu semua. Oke, Bu Santi, saya kurang setuju dengan pendapat Ibu Arna. Mungkin Ibu Arna berpendapat begini, mungkin penghargaan itu mungkin dalam bentuk benda, jadi kurang setuju. Tetapi tidak harus dengan, ya silakan Bu Arna memberikan umpan baliknya, silakan Bu. Ya, terima kasih Bu. Mungkin memang penghargaan yang saya anggap di sini itu berupa benda Bu. Tapi tadi saya sudah menyampaikan bahwasannya kalau penghargaan itu bagus, hendaknya diganti dengan reward, kata-kata yang seperti tadi Bu. Itu maksud saya. Tapi kalau mengenai penghargaan seperti benda, itu memang bukan meningkatkan motivasi siswa gitu Bu. Ya Bu, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Arna. Berarti kita ada sependapat semua ya. Jadi jadilah guru nanti guru yang memotivasi belajar anak. Baiklah, kita lanjut sedikit lagi Bapak Ibu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini yang akan sedikit saya berikan. Kemudian teori motivasi, hukum, kemudian kualitas. Yang kelima itu adalah restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang keenam itu adalah segitiga restitusi. Jadi nanti ini adalah semua tentang budaya positif, tentang modul 1.4. Baiklah Bapak Ibu semua, kita masuk yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Seperti kita ketahui bahwa perubahan paradigma itu, misalnya kegiatan kepalan tangan misalnya Bapak Ibu ya, ada A dan B. Antara Bapak Ibu dengan teman di sebelahnya. Sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu semua. Kemudian letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu dan genggam benda itu dengan segala daya. Kemudian buatlah sebuah kepalan. Teman kita yang di sebelah kita akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Bapak Ibu untuk memberikan benda tersebut. Kemudian teman Bapak Ibu tuh bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan dari Bapak Ibu semua. Ini mungkin rayuan atau ini adalah kegiatan kepalan tangan, ini bisa juga kita cobakan nanti dengan berbagai cara. Itu adalah perubahan paradigma. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Itu ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ada bahwasanya kritik dan membuat orang itu merasa bersalah dan juga menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Berikut adalah perubahan paradigma stimulus, respon, teori kontrol, dan teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Apakah Bapak, Ibu, atau peserta didik yang memiliki kontrol yang ada di kelas itu? Iya, mohon tanggapannya Bapak Ibu semua. Siapakah yang memiliki kontrol dalam belajar itu siapa? Apakah Bapak Ibu atau peserta didik?
teori kontrol atau pilihan ya. Nanti silakan Bapak Ibu tulis aja di kolom chatnya. Oke, jadi teori kontrol itu dikemukakan oleh Dr. William Glasser tentang disiplin positif. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda lah yang bisa mengontrol diri. Apakah Bapak Ibu setuju? Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain, betul? Tetapi hanya Anda lah yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Ini yang dikemukakan oleh Dr. William itu. Kemudian model berpikir itu ada menang-menang, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realita kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan kemudian setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi 5 posisi kontrol yang ada itu menurut Dr. William itu adalah yang pertama itu penghukum. Yang kedua itu adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat itu adalah pemantau. Yang kelima adalah manajer. Jadi posisi kontrol yang kita miliki, kita itu bisa juga sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Kemudian dengan murid itu juga sebagai teman, kemudian bisa juga sebagai pemantau, dan bisa juga kita dengan murid itu sebagai manajer. Jadi itu 5 posisi kontrol. Kemudian teori motivasi itu untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, dan juga untuk menghargai diri sendiri. Serta 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah untuk bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Baiklah Bapak Ibu semua, sekarang kita lanjutkan. Apakah makna disiplin itu sendiri? Ya, jadi makna disiplin itu sendiri itu berasal dari kata Latin itu disiplin, yang artinya adalah belajar. Jadi disiplin itu merupakan proses belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai, kemudian namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah. Iya, kita lanjutkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu, nilai-nilai kebajikan itu sendiri apa? Itu merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi kita butuh nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai tersebut adalah nilai yang bersifat universal, kemudian lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, itu yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya itu akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu yang dikemukakan oleh Diane Gossen. Ini yang soal ini, Diane Gossen ini memang keluar di waktu tes akhir di setiap modul. William Glasser itu juga, kemudian Diane Gossen. Nanti Bapak Ibu coba nanti buka di tes akhir modul itu akan keluar pertanyaan, misalnya perbuatan memiliki suatu tujuan itu dikemukakan oleh siapa. Nilai-nilai kebajikan itu siapa penemunya. Itu di soal-soal tes akhir setiap modul itu pada umumnya soal itu keluar. Kemudian kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa aja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, serta bergotong royong dan kreatif.
Jadi nilai-nilai kebajikan inilah yang akan ditumbuhkan ke setiap anak supaya anak memiliki karakternya bagus. Kemudian kita masuk lagi mengenai teori motivasi. Inilah tadi motivasi, hukuman, dan penghargaan. Apakah seperti apa? Nah, kita lihat yang pertama itu teori motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu lihat semua untuk poin yang pertama. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Untuk yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Ini semua adalah teori motivasi. Jadi untuk apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal itu adalah motivasi di dalam diri kita sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi di dalam diri kita. Jadi motivasi ini harus dibangun dan dipupuk dari dalam diri kita sendiri. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu seperti apa? Apa arti merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? Bahwasanya merdeka itu tidak hanya terlepas dari kata perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi inilah kata-kata merdeka yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang kita lihat, dihukum oleh penghargaan. Seperti apa pula yang maksudnya dihukum oleh penghargaan ini? Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungannya. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu adalah yang pertama itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, kemudian penghargaan dan menghukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan, serta penghargaan tidak efektif, dan juga penghargaan itu merusak hubungan. Apakah Bapak Ibu setuju semua untuk hal ini? Penghargaan itu merusak hubungan itu, apakah Bapak Ibu juga setuju? Nanti disilakan diisi aja di kolom ceknya ya Bapak Ibu semua. Penghargaan itu juga menghukum, penghargaan itu juga mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan itu tidak efektif, dan juga penghargaan itu merusak hubungannya seperti apa. Kemudian kita juga dengar kata dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu juga menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan itu mematikan kreativitas. Kemudian juga penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Ini yang dikemukakan oleh teori tadi bahwasanya penghargaan itu menurunkan kualitas dan juga penghargaan itu mematikan kreativitas. Penghargaan seperti apa yang membuat kita seperti ini? Ya, Bapak Ibu semua mungkin bisa memberi komennya. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Penghargaan seperti apakah yang kita peroleh sehingga penghargaan itu mematikan kreativitas kita? Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu semua untuk hal yang ini. Ada masukannya? Penghargaan itu menurunkan kualitas. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Nanti disilakan dituliskan di kolom chatnya ya Bapak Ibu semua. Oke, kita lanjutkan. Bentuk program kebajikan itu atau apresiasi ya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, itu berikan pengakuan secara khusus. Kemudian, berikan pengakuan itu secara pribadi.
Kemudian juga berikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kemudian juga beri pengakuan itu secara konsisten. Konsisten ini maksudnya terus-menerus, gitu ya. Jadi pengakuan itu memang perlu bentuk program apresiasi. Ya Bapak Ibu, contoh pengakuan apresiasi kebajikan itu seperti apa? Ada Bapak Ibu yang tahu? Oke. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nanti silakan dituliskan aja di kolom chatnya ya Bapak Ibu semua untuk hal yang ini. Ini kita lanjut. Apa itu restitusi? Ya, restitusi itu adalah merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan untuk menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini yang dikemukakan oleh Gusen tahun 2004. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti ini, misalnya sewaktu kita mengajarkan di kelas, kita lihat anak kita itu main HP. Main HP-nya itu bukan dia memainkan atau tentang pelajaran, TS atau yang lainnya tidak. Tapi mereka itu adalah bermain HP tentang game online misalnya ya. Nah, restitusi apa yang kita berikan untuk mereka? Apakah kita harus menghukum dia di tempat sewaktu kita mengajar itu, matikan HP kamu tidak belajar dengan ibu, silakan kamu keluar. Nah, apakah restitusi itu yang dimaksud untuk anak seperti ini? Nah, restitusi apa yang kita inginkan supaya anak itu bisa memperbaiki kesalahan mereka tanpa kita memberikan hukuman kepada mereka dulu. Nah, identitas ini seperti ini. Ini adalah contoh beberapa hukuman, kemudian konsekuensinya, dan restitusi yang kita berikan itu seperti apa. Sepertinya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya itu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Arna. Kemudian sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu itu harus terjadi. Restitusinya itu bagaimana? Itu merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi yang kita buat itu seperti apa? Kemudian restitusi yang kita buat itu seperti apa? Gitu ya. Ini ada yang peraturan, murid atau membenci peraturan, itu bagaimana konsekuensinya? Kemudian restitusinya seperti apa? Gitu ya. Jadi restitusi itu merupakan adalah cara bagi murid untuk memperbaiki dirinya tanpa kita memberikan solusi terlebih dahulu. Iya. Oke. Iya, kita lanjut dulu sebentar. Ciri-ciri restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Apakah kita seorang guru, apakah kita sudah memberikan restitusi kepada anak? Apakah kita seorang guru itu selalu memberikan punishment kepada anak? Apakah restitusi yang kita berikan itu kepada anak sudah membuat anak itu mengakui bahwa dia berbuat salah? Nah, seperti apakah kita sebetulnya? Bapak Ibu lah yang tahu tentang diri Bapak Ibu sendiri. Kemudian ciri-ciri restitusi itu adalah memperbaiki hubungan.
Jadi mungkin selama ini kita merasa jengkel atau sebagaimana, jadi dengan adanya restitusi itu bisa untuk memperbaiki hubungan kita. Kemudian restitusi itu bisa juga berupa tawaran, bukan paksaan. Jadi kita memberikan tawaran kepada anak, bukan kita paksa anak itu untuk bisa berbuat dalam waktu per detiknya itu sendiri, bukan. Tapi dengan lemah lembut kita kasihkan tawaran kepada mereka, semoga dia bisa untuk berubah dalam mengikuti pelajaran kita sendiri. Kemudian restitusi itu juga menuntun untuk melihat ke dalam diri. Bukan kita membiarkan anak menghukum, tidak, tapi juga untuk menuntun di dalam diri anak tersebut. Kemudian juga restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Juga restitusi itu fokus pada solusi. Restitusi juga mengembangkan atau mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi yang seperti saya sebutkan tadi, misalnya anak sewaktu belajar dia dengan kita, mungkin ada juga kasus ini pada Bapak Ibu semua di kelas ya. Jadi sewaktu kita menjelaskan materi pelajaran, dia seenaknya itu menggunakan HP dan dia itu menggunakan game online untuk misalnya. Nah, seperti apa restitusi yang kita berikan? Nah, mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu semua terhadap restitusinya terhadap anak didik? Seperti kasus dia main HP, permainannya itu adalah game online di kelas, sewaktu kita menerangkan. Restitusi apakah yang kita berikan kepada mereka? Mungkin Bapak Ibu semua bisa, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memberikan restitusi terhadap kasus tersebut? Ibu Sri mungkin ya, Bu Sri Susilawati. Atau Bapak Ibu yang lain memberikan restitusi terhadap kasus yang misalnya terjadi di dalam kelas. Sewaktu kita menerangkan, ada peserta didik yang main HP, permainannya adalah game online sewaktu kita memberikan materi. Nah, restitusi seperti apa yang Bapak Ibu berikan terhadap anak tersebut? Saya ingin Bapak Ibu berkomentar, memberikan komentarnya terhadap kasus tersebut. Ada yang mau berkomentar? Ada Bapak Ibu? Terhadap kasus misalnya peserta didik di kelas, sewaktu kita menjelaskan, memberikan materi, ternyata ada anak didik kita menggunakan HP dan dia gunakan itu bukan melihat pelajaran kita, tetapi dia menggunakan HP itu untuk permainan game online. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu semua yang hadir di room meeting ini untuk berkomentar terhadap kasus tersebut. Apakah ada? Iya, Bu Hepni, silakan Bu Hepni. Dalam tersebut pada saat kita menjelaskan, ternyata terdapat ada kita yang sedang menggunakan atau memainkan HP, katakanlah game online ya Bu tadi. Misalnya, iya Bu? Iya Bu, dia gini, kasusnya Halo Bu. Halo Bu. Halo Bu.
permainan game online yang dia gunakan untuk pelajaran kita. Nah, restitusi seperti apakah yang kita berikan terhadap peserta didik kita tadi yang menggunakan HP? Oke, Bu. Restitusi yang akan saya pilih pada ciri-ciri tersebut salah satunya adalah nomor 3, Bu, berkaitan dengan tawaran tapi bukan paksaan. Di mana saya anak suruh mengulang ulasan yang sudah saya jelaskan tadi. Apabila ternyata anak tersebut dapat menjelaskan dan dapat memperoleh apa yang kita jelaskan tadi, mengulang kembali, berarti tandanya anak tersebut meskipun menggunakan HP, berarti tandanya dia mengikuti proses pembelajaran. Karena saya yakin setiap anak itu memiliki cara belajarnya masing-masing. Terkecuali pada saat saya melakukan tawaran kembali, ternyata anak tersebut tidak memahami apa isi atau yang sudah saya sampaikan. Halo, Bu. Halo, Bu. Halo, Bu. Ya, iya Bu, baru nyambung lagi koneksinya terputus, jaringannya kurang bagus. Ya Bu, silakan Bu Epni. Ya Bu, yang akan saya ambil adalah tadi poin 3 itu tawaran dan tanpa paksaan ya Bu. Oh boleh, ya kita izin share lagi ya, kita share dulu. Adalah saya akan melakukan tawaran dan tanpa paksaan, di mana saya akan menawarkan dalam artian anak tersebut untuk mengulangi isi atau penjelasan yang sudah saya jelaskan. Apabila anak tersebut dapat mengulang kembali penjelasan saya, berarti tandanya anak tersebut mengikuti proses pembelajaran dengan baik meskipun dia melakukan sambil bermain HP. Karena pada dasarnya cara belajar anak itu ada yang berbeda-beda, Bu. Mungkin dia dengan konsentrasinya meskipun tercabang namun apabila pada saat saya kalau kedua itu kan kemungkinan pertama ya Bu ya. Kalau kemungkinan yang kedua ya tadi seandainya apa yang saya jelaskan ternyata anak tersebut tidak memahami, berarti tandanya anak tersebut memang mengalihkan proses pembelajaran dengan permainan sehingga tidak mengikuti dengan baik. Dengan tawaran tersebut kita memberikan pengarahan bahwasannya anak tersebut pada proses pembelajaran tidaklah boleh atau tidak diperkenankan untuk menggunakan HP. Karena nanti diberikan penjelasan bahwasannya apa yang sudah Ananda lakukan barusan ternyata merugikan Ananda. Karena apa yang Ibu jelaskan tidak ada yang Ananda peroleh sama sekali. Karena konsentrasi Ananda terfokus pada main game. Beda halnya kalau misalnya seandainya Ananda apabila Ibu jelaskan sambil main HP tapi bisa menjelaskan kembali dengan tepat, berarti secara tidak langsung Ananda meskipun memainkan HP tapi fokus Ananda dalam proses pembelajaran masih terpusat gitu. Seperti itu, Bu. Oke, baik Bu Hepni, terima kasih atas umpan baliknya ya. Jadi memang betul Bu, kita tidak boleh kita paksa mereka, tapi kita berikan tawaran kepada mereka dulu. Oh ya Nak, simpan dulu HP-mu ya. Setelah nanti habis jam pelajaran Ibu misalnya, kamu jumpai Ibu ya. Kita ajaklah dia ngomong, nah disitulah kita kasihkan kepada mereka itu tawarannya seperti apa. Memang seperti itu ya Bu Hepni ya. Kita tidak langsung memberikan hukuman kepada mereka langsung, tetapi mungkin kita berikan dulu tawaran kepada mereka, tidak di tempat, tapi kita panggil dia nanti setelah selesai, kita menjelaskan, baru kita kasihkan kepada mereka itu tawarnya seperti apa. Baik Bu Hepni, terima kasih atas masukannya, umpan baliknya. Sama-sama Bu. Oke, kita lanjut sedikit lagi tentang keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu semua sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya Bapak Ibu semua sebelum memasuki proses belajar.
Kemudian mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Ini adalah berbagai alasannya. Yang pertama itu mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 misalnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, ini semua untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini adalah merupakan peraturan kelas, kemudian keyakinan, lingkungan positif, akhirnya berdampaklah ke budaya positif yang ada di sekolah. Ini keyakinan kelas ini seperti tabel T dan tabel Y. Nanti Bapak Ibu yang pertama itu adalah tentang tabel Y-nya itu berperilaku, terdengar, kemudian terlihat. Kemudian tabel T itu seperti apa? Tampak seperti, kemudian tidak tampak seperti apa. Nanti Bapak Ibu akan lebih paham lagi tentang tabel T dan tabel Y ini. Kemudian yang tabel T dan tabel Y itu kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu tabel T dan tabel Y itu. Kemudian tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak sepertinya itu sering hadir terlambat ya. Jadi ini adalah bahasa-bahasa yang lebih positifnya lagi tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Kemudian tidak tampak sepertinya itu apa? Mungkin dia tak acuh kepada teman dan guru, ya. Kemudian itu ada hormat yang bekerjanya tampak seperti apa? Tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampaknya seperti apa? Tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh saja. Oke, Bapak Ibu, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bahwasanya kebutuhan dasar manusia itu ada rasa kasih dan rasa diterima, kemudian ada kesenangan, kebebasan, dan ada penguasaan. Ini kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol manusia itu seperti ini, saya kecewa sekali lah dengan kamu. Nah, seperti itu ya pertanyaan-pertanyaannya. Ini yang peraturan pemantau konsekuensi hadiah dan nilai-nilai manajer atau memperbaiki diri. Nah, ini adalah segitiga restitusi yang tadi untuk masalah-masalah yang ada di sekolah misalnya, maka kita harus membuat dulu tentang validasi kebutuhannya, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan kelas yang kita buat. Jangan kita vonis mereka langsung, tapi kita validasi dulu kebutuhan mereka itu seperti apa. Kemudian kita stabilkan mereka. Kemudian baru terakhir tanyakan kepada mereka, apakah kita mempunyai keyakinan kelas, nak? Apakah yang perbuatan yang Ananda buat tadi, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, itu semua terkait dengan segitiga restitusi yang akan lebih fokusnya di modul 1.4 ini. Ini adalah membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kita stabilkan identitasnya, seperti itu. Kemudian validasi kebutuhannya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna Bapak Ibu. Juga yang salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Itu kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian kita validasi kebutuhannya. Kamu tuh bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, seperti itu kita validasi kebutuhannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, itulah kata-kata mungkin kita buat untuk segitiga restitusi itu untuk validasi kebutuhan mereka. Kemudian yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinannya. Apakah nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai seperti apa yang kita sepakati, kelas ideal yang seperti apa sih yang kita inginkan di sekolah ini. Nah, seperti itu kita menanyakan keyakinannya. Kemudian baru intervensi 30 detik, apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan?
Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Kemudian, nah kata-kata seperti inilah kita ucapkan kepada anak, nanti, apakah yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat lebih baik lagi? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu semua. Terakhir ada refleksi mungkin. Nanti silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom chatnya untuk refleksi kita pada kegiatan siang kali ini. Mungkin inilah kegiatan penguatan sedikit tentang budaya positif tentang segitiga restitusi. Sebelum kita tutup, mungkin ada dari Bapak Ibu semua yang bertanya atau berkomentar atau memberikan umpan balik. Kami kasih waktunya. Iya, silakan Bu Hepni. Oke, terima kasih Bu. Iya, Bu Hepni. Mungkin meskipun saya dalam kondisi di perjalanan, tapi insya Allah secara kurang lebih saya mendengar untuk budaya positif ini saya merasa budaya positif ini sudah mulai masuk ke ranah yang namanya bimbingan konseling, dan saya merasa bahagia sekali ternyata dengan adanya program guru penggerak ini kawan-kawan di sini bisa merasakan, bisa mengetahui bagaimana caranya pendekatan terhadap anak, terhadap siswa, sehingga kita bisa sama-sama memahami, mengenali, dan mengembangkan potensi anak dengan lebih baik lagi. Terima kasih Ibu, mungkin itulah refleksi hari ini. Iya, terima kasih Bu Hepni, refleksinya memang benar ya Bu. Di BK pun juga udah diberikan ilmu-ilmu yang seperti ini, tapi dengan adanya program guru penggerak ini, kedepannya itu lebih oke ya Bu ya dalam menangani kasus-kasus yang ada pada siswa kita. Karena siswa kita itu tidak semulus yang kita lihat ya, banyak juga kasus yang ada di sekolah kita. Ya. Betul Bu. Iya Bu Hepni. Jadi ini adalah program yang sangat bagus tentang budaya positif. Ada lagi Bapak Ibu yang akan memberikan refleksi kita pada kegiatan kali ini? Oke, kalau nggak ada lagi, saya sebagai fasilitator mungkin banyak salahnya, saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari pada kegiatan pagi menjelang siang ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan salam semangat. Baik, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Iya. Iya, terima kasih. Oke. Izin Bu. Izinlah Iya, Bu. oke, terima kasih.